Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka. Johnny terseret kasus dugaan korupsi penyedia menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, dan 4 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Usai ditetapkan, Johnny langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Kasus ini bermula pada Agustus 2022 ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Pembangunan BTS ini dibagi menjadi beberapa paket. Letak pembangunan BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Dalam catatan Kominfo, setidaknya ada 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Dalam prosesnya muncul dugaan para tersangka dengan merekayasa dan mengkondisikan proses lelang proyek yang tidak sehat. Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawabannya. Banyak proyek BTS tersebut tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Kejaksaan Agung lewat tim di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menurunkan para jaksanya untuk meneliti proyek BTS tersebut. Perlahan tim dari Jampitsus akhirnya berhasil mengungkap adanya korupsi pengadaan BTS ini. Kerugian negara dalam kasus korupsi pembangunan tower Kominfo mencapai 8,3 triliun rupiah. Nilai tersebut merupakan hasil penghitungan Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan dan Pembangunan. Selain Menkominfo, Johnny G. Plate, penyidik lebih dulu menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Bukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Keempat, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galuang Benak dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto.